Halo Sobat Kampus di luar sana. Halo, 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 halo. Wah, senengnya. Di hari ini ada yang berbeda karena mungkin biasanya kalau Ajeng muncul tuh pasti di sebelahnya nanti ada Mbak Rosa. Karena biasanya Mbak Rosa gitu. Tapi kali ini dan untuk yang pertama kalinya Ajeng sekarang ditemenin sama Mas Sakti. Halo Mas Sakti. Halo, halo. Selamat siang. Siang Mas Sakti. Ini Sobat Kampus semua pasti udah familiar juga nih sama Mas Sakti karena Mas Sakti ini kan sebagai application specialist di e-kampus Cloud. Jadi Sobat Kampus yang mungkin sudah sudah merasakan bagaimana layanan e-kampus Cloud itu mungkin familiar banget sama Mas Sakti ini. Dan beberapa kali Mas Sakti udah sempat berbagi sama Pak Nanang ya Mas ya waktu itu ya. Iya, sama Pak Nanang biasanya. Iya. Ya, Mas Sakti. Kalau kemarin nih aku sama Mbak Ocha itu ngobrol-ngobrol soal bagaimana proses pendampingan yang kita berikan kepada klien, kepada sobat e-kampus di luar sana yang udah jadi pelanggan e-kampus. Kali ini aku pengen ngebahas soal yang sensitif nih Mas, soal bayar membayar. Oh, pembayaran ya. Iya, pembayaran. Jadi ini tuh operator keuangan itu tuh satu yang juga tugasnya tuh krusial juga gitu Mas, karena kan proses kalau di aplikasi e-pembayaran kita ya nyebutnya ya, untuk mengelola pembayaran mahasiswa itu kan ada di e-pembayaran. Yang menggunakan kan biasanya adalah operator keuangan tuh yang menerima transaksi Ya, si betul. mahasiswa. Itu kan berkaitan sama proses tagihannya, kemudian nanti mencatatkannya seperti apa. Nah, cuman yang pengen dibahas saat ini tuh lebih ke case-case yang itu mungkin banyak juga terjadi di kampus-kampus, maksudnya di teman-teman operator keuangan tuh sering juga menghadapin kalau misalkan mahasiswanya itu tertib, bayarnya lancar, tepat pada waktunya, betul. Itu kan no problem. Ya, seneng nih operator keuangannya. Nah, cuman masalahnya nih Mas Sakti nih, sering banget ada juga ya mahasiswa ya karena satu dan lain hal itu ada yang entah lupa, ada yang entah mungkin kurang, ada yang mungkin case-nya tuh macem-macem gitu loh Mas Sakti kalau di pembayaran ini. Nah, yang aku pengen bahas nih Mas, mulai dari yang ini Mas, case untuk yang kurang bayar. Jadi kurang bayar. Ya, jadi sudah waktunya untuk melakukan pembayaran nih, tapi ternyata si mahasiswa datang ke operator keuangan terus bilang, Bu, Pak, kayak saya semester ini nggak bisa bayar full nih, nggak bisa langsung bayar lunas. Tapi baru bisa bayar sebagian. Nah, itu gimana tuh Mas Sakti? Pengelolanya di pembayaran kita itu bisa nggak sih? Terfasilitasi nggak sih Mas Sakti untuk case itu? Oke, untuk case kurang bayar ya. Iya. Jadi kalau untuk case kurang bayar itu kita fasilitasi di aplikasi e-pembayaran kita. Jadi ketika di awal semester itu kan operator keuangan membuatkan tagihan ya. Jadi tagihannya pasti normal semua nih. Nggak ada lebih bayar, nggak ada kurang bayar. Nah itu ketika pas saat proses pembayaran ternyata ada beberapa mahasiswa yang mampunya segini kurang bayar. Nah itu pasti kita fasilitasi. Jadi di e-kampus e-pembayaran ini sudah terfasilitasi untuk kurang bayarnya. Jadi salah satu kelebihannya seperti ini. Jadi ketika nanti operator keuangan itu menginputkan NIM-nya ya, NIM mahasiswa, nah itu akan muncul detail tagihannya.
detail tagihannya secara utuh, keseluruhan. Nah, nanti operator keuangan tinggal menyesuaikan nominal yang dibayarkan mahasiswa. Misal, tagihannya 5 juta, namun hanya mampu membayar 3 juta. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan saja pembayarannya 3 juta. Maka setelah terverifikasi akan tercetak kwitansi dengan tagihan 5 juta dan pembayarannya 3 juta. Kemudian ada kekurangannya 2 juta. Nah, kelebihannya bisa tetap tercatat historinya. Jadi, ketika nanti misal pelunasannya semester depan, itu ketika ditarik NIM-nya atau namanya itu akan muncul kekurangan yang semester lalu. Jadi akan terrecord terus. Seperti itu, Mbak Ajeng. Berarti ini ya, Mas Sakti, ini untuk histori pembayarannya itu tadi, dari yang 5 juta, misalkan dia baru mampu bayar 2 juta, berarti kan masih, bisa dikatakan dia masih ada hutang bayar ke kampus 3 juta ya. Nah, betul. Dari itu tuh bisa sampai, ini nggak sih Mas Sakti, sampai diketahui nggak sih? Karena kan ada mungkin case-nya, misalkan pembayaran tagihan untuk registrasi. Registrasi itu terdiri dari misalkan satu, bayar fasilitas layanan akademik, misalkan dua bayar fasilitas perkuliahan, tiga bayar uang kebersihan, misalkan kayak gitu. Berarti kan ada tiga jenis biaya namanya. Jenis biaya, iya betul ada jenis biaya tuh. Nah, itu bisa terdata sampai sedetil itu ya, Mas ya. Jadi sisa 3 juta dari itu apa nih yang kurang nih? Apakah dia kurang bayar di bagian yang layanan akademik atau yang lain kayak gitu ya, Mas ya? Berarti bisa ya? Bisa sampai titik situ ya. Jadi ketika operator keuangan verifikasi itu akan muncul detailnya, misal ada SKS kah, SPP kah. Nah, itu nanti 3 juta itu akan dialokasikan untuk apa? SPP atau SKS. Nah, sisanya yang kekurangan itu akan terus muncul tagihannya. Seperti itu. Transparan ya berarti ya, Mas Sakti ya? Transparan ya, maksudnya dari si operator keuangannya itu juga pencatatannya bersih. Terus nanti suatu saat misalkan si mahasiswa mau melunasi pembayarannya, dia juga bisa tahu ya yang kemarin yang udah aku bayarkan itu apa aja. Iya, betul. Kekurangannya apa aja. Di portal mahasiswa pun ada sih historinya. Jadi ketika operator pembayaran itu verifikasi pembayaran, maka di sisi portal mahasiswa itu bisa melihat tadi saya sudah diproses belum pembayarannya. Seperti itu bisa dicek juga. Oke, keren. Oke, itu berarti case close untuk yang kurang bayar ya. Jadi kurang bayar. Jadi sebagai kampus yang mungkin sering menghadapi masalah mahasiswa yang mungkin datang ke keuangan udah sayu lesu gitu saatnya bayar, tapi dia ternyata masih belum bisa bayar gitu. Dari pembayaran di e-kampus itu bisa memfasilitasi case tadi yang kurang bayar. Betul sekali. Nah, sekarang gini Mas Sakti, ini mungkin agak jarang terjadi juga sih, cuman pernah juga terjadi gitu. Kalau misalkan ada mahasiswa yang ternyata salah nih, lebih bayar ternyata Mas Sakti. Jadi kalau yang tadi dia itu kurang bayar. Dia kurang bayar, sekarang ini dia salah baca tagihan, udah terlanjur lapor sama Bapak Ibu kalau bayarnya harusnya 5 juta, mintanya 6 juta gitu, Mas. Nah, itu gimana Mas Sakti? Apakah bisa diterima, maksudnya bisa ini juga ditransaksikan juga pembayarannya? Oke. Untuk yang cash lebih bayar, jadi kan dari si mahasiswa itu kan misal mendapat tagihan 5 juta, tapi ternyata dia transfernya 6 juta. Jadi ada sisa 1 juta. Nah, seperti biasa nanti dari operator keuangan, itu kan ketika tarik data NIM, itu kan akan muncul tagihannya ya. Jadi tagihannya pastinya itu hanya 5 juta. Pasti hanya 5 juta. Ada beberapa solusi sih untuk kelebihan bayar ini. Yang pertama, untuk tagihan di semester itu ya, itu diedit tagihan menjadi 6 juta. Jadi supaya tagihannya sesuai dengan apa yang dibayarkan mahasiswa. Tagihan 6 juta, mahasiswa bayar 6 juta. Tapi kan itu sebenarnya kelebihan ya, 1 juta ya. Nah, 1 jutanya itu nanti akan dikurangkan di tagihan selanjutnya.
Seperti itu. Oh, Jadi oke. misal semester atau nanti semester depan itu ada tagihan 5 juta lagi. Jadi Hmm. nanti di semester depan itu hanya dibuatkan tagihan senilai 4 juta saja. Oh, iya. Sehingga si mahasiswa hanya membayar 4 juta saja. Itu solusi yang pertama. Hmm. Kemudian untuk solusi yang kedua, tagihan tetap 5 juta. Tagihan tetap 5 juta ya munculnya. Nah, ketika mahasiswa membayar 6 juta, maka yang otomatis yang 5 juta langsung diverifikasi 1 juta, Hmm. kemudian ditambahkan keterangan ada kelebihan 1 juta. Jadi nanti si operator pembayaran itu bisa langsung membuatkan tagihan kelebihan. Jadi tagihan kelebihan atau tagihan langsung semester depan itu dibuatkan juga. Hmm. Jadi nanti tagihan yang semester depan langsung diverifikasi 1 juta. Jadi tinggal membayar sisanya lagi untuk yang semester depannya. Seperti itu. Itu Oh. sih Mbak Ajeng yang untuk kelebihan ya, cash kelebihan seperti itu nanti. Oh, ya, ya berarti di pembayaran itu sudah terfikirkan ya Mas, misalnya udah dirancang memang bisa untuk mengakomodir case-case tadi ya. Betul sekali. Dan oke oke oke. Dan nangkap nih nangkap. Jadi buat teman-teman yang buat teman-teman mahasiswa yang mungkin yang ada lebih bayar itu jangan khawatir, tetap bisa diterima transaksi pembayarannya. Bahkan itu nanti bisa digunakan untuk mengurangi tagihan yang selanjutnya, gitu ya. Betul, seperti itu Mbak Ajeng. Dan itu pembayarannya juga tetap terhistori, tetap tercatat secara detail, bisa dilihat di pembayaran kita ya Mas ya. Betul, ada laporannya, histori pembayaran, tanggal sekian, sekian, sekian itu sudah ada transaksi apa saja, sampai titik detail, jenis biayanya, itu sudah bisa di kita. Oke, oke, oke. Nah, Mas Sakti, ini ada lagi nih Mas, kalau yang misalkan kampusnya itu menerapkan, karena ini aku juga sering dengar nih di radio-radio ya, ini kan lagi masa-masa PMB gitu kan, banyak nih yang pada Ya, iklan di betul. radio tuh, Ah, ah, bilangnya ah, nanti, ini uang gedung bisa dicicil selama 6 kali gitu ah, ah, misalkan, terus ah, ah, ah. itu kan banyak tuh Mas Sakti yang kayak gitu. Ya, Nanti di pembayaran itu ada fitur untuk cicilan juga Mas? bisa. Jadi Oh. nanti dari pembayaran nanti bisa dibuatkan tagihan cicilan. Jadi misal tagihan registrasi mahasiswa baru gitu ya. Nanti kan ada detailnya uang gedung, SPP dan Ya, lain-lain. dan itu Nah, kan itu gede kan nanti biasanya jumlahnya. berapa puluh juta. Kemudian nanti dari sisi operator pembayaran itu di setting tarif pembayarannya itu nanti tinggal memecahnya. Jadi tinggal berapa kali akan dicicil, disettingkan ya. Settingkan berapa kali, misal dari 10 juta itu nanti operator pembayaran langsung setting tarifnya 5 kali cicilan. Maka otomatis pembayaran itu akan terpecah menjadi 5 tagihan dengan satu jenis pembayaran registrasi mahasiswa baru. Otomatis nanti ketika setting tagihan langsung akan terbentuk 5 tagihan dengan masing-masing nominal 2 juta sampai Oh, akumulasi 10 juta. Seperti itu. oke. Jadi Dan nanti cicilan pertama ketika nanti si operator pembayaran ini inputkan NIM itu akan muncul 5 tagihan masing-masing 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, nanti tinggal si mahasiswa ini bayar berapa, misal cicilan pertama atau cicilan 1 dan 2. Nah, ya. nanti operator pembayaran tinggal verifikasi tagihan yang cicilan 1 dan 2. Seperti itu, Mbak Ajeng. Oh, oke oke oke. Nah, tadi kan Mas Sakti sempat nyampaikan nih kalau tadi waktu pas si operator keuangan yang melakukan setting tagihan itu ketika ada program cicilan tadi itu udah bisa secara otomatis ke breakdown gitu ya, misalkan dari tagihannya itu 5 juta, cicilannya berapa berapa berapa, dan itu bisa disesuaikan juga ya Mas Sakti ya, maksudnya Bisa, jadi nggak yang gimana? maksudnya sistem tetap merekomendasikan nominalnya kemudian bisa diedit gitu ya. Kalau nominal langsung Oh, dari langsung. operator keuangan yang menentukan, misal cicilan Oh, berapa, oke. pertama nih berapa juta, Hmm. cicilan kedua berapa juta. Hmm. Biasanya kan dari misal tagihan 10 juta, pembayaran pertama minimal 50%. Nah, maka ya cicilan pertama dibuat nominalnya 50%, seperti itu. Oke, Itu kan itu biasanya memang. sesuai kebijakan kampus ya. Jadi cicilannya itu kadang kan ada pembayaran pertama minimal tuh berapa persen, berapa persen. Nah, itu nanti tinggal
disetting saja. Ya, Seperti itu. karena aplikasi pembayaran kita itu memang sifatnya itu generik juga ya Mas ya. Maksudnya Universal. yes, prosedur itu memang dibuat sedemikian rupa supaya bisa diimplementasikan di berbagai bentuk institusi pendidikan tinggi, baik itu Ya, karena setiap perguruan tinggi kan kebijaksanaannya beda-beda juga. Ya, betul. Gitu. Oke. Wah, Mas Sakti nih, terima kasih. Ini dari beberapa case tadi sudah ada solusi-solusi yang disampaikan, dan tentunya itu mempermudah operator keuangan ya Mas ya. Ada lagi Mbak Ajeng satu case. Oh, apa tuh Mas Sakti? Potongan. Oh iya. Iya, Oh, potongan. Iya benar. Itu sering juga ini ya Mas ya. Juga kejadian ya, kayak misalkan mungkin mahasiswa berprestasi, dia bisa dapat beasiswa kayak gitu ya. Oh, gimana jadi, itu Mas Sakti? Jadi di pembayaran kita sudah support potongan juga. Misal khusus mahasiswa tertentu bisa, atau secara massal bisa juga. Kalau secara massal ya tinggal disetting tarif pembayarannya, dibuatkan ada potongannya seperti itu. Tapi kalau khusus mahasiswa tertentu, misal yang tadi Mbak Ajeng sampaikan ada prestasi itu kemudian dapat beasiswa, itu kita juga sudah fasilitasi. Yang pertama nanti dengan cara di list dulu mahasiswa yang menerima beasiswa ini siapa saja. Nah, ketika sudah di list mahasiswa yang menerima beasiswa, kan nanti dari sisi potongan itu kan ditentukan berapa persen potongannya kah, atau nominalnya potongan berapa, itu kan ditentukan. Kemudian saat setting tagihan, dari sistem sudah akan langsung membaca mahasiswa-mahasiswa yang sudah di list tadi, otomatis akan terpotong tagihannya. Seperti itu Mbak Ajeng. Itu ada kayak jangka waktu gitu gak sih Mas Sakti? Misalkan nih, buat yang mahasiswa yang dapat beasiswa atau mahasiswa berprestasi, itu berhak mendapatkan potongan selama 2 semester atau 3 semester gitu. Itu jangka waktu kayak gitu bisa ada nggak Mas Sakti? Kalau pencatatan jangka waktu mengikuti kampus Mbak Ajeng, jadi di kita hanya menyediakan fiturnya saja. Jadi misal semester ada ini fiturnya ya? dapat potongan ini berapa persen, berapa nominalnya, seperti itu. Nanti tergantung operator keuangannya, nyetingnya mahasiswa itu dapat potongan di semester berapa. Seperti itu. Oke. Iya. Isi. Wah, iya betul Mas Sakti. Wah, ini kece banget ini solusinya nih dari Mas Sakti. Berarti harusnya teman-teman operator keuangan ketika menghadapi mahasiswa yang dengan problem-problem keuangan seperti tadi itu udah bisa tersolusikan dengan aplikasi pembayaran kita. Ya, betul sekali. Jadi minimal dari e-kampus, e-pembayaran itu sudah bisa memperingan lah beban operator dalam mencatat secara manual atau pakai Excel seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan dari pimpinan nih nanya berapa transaksi pembayaran mahasiswa baru gitu, udah nggak yang ribet-ribet lagi nyari filenya di mana. Iya, tinggal tarik reportnya aja. Dan menu laporannya itu detail ya, Mas Sakti. Ya, tadi Mas Sakti ceritakan bisa sampai per jenis biaya gitu kelihatan. Ya, dari jenis registrasi, biayanya apa saja itu ada histori transaksinya. Tanggal berapa itu juga ada juga. Betul. Termasuk mahasiswa-mahasiswa yang masih hutang gitu. Yang masih punya hutang, kamu siapa aja mahasiswanya. Semester ini siapa saja masih ada kekurangan, itu ada juga. Iya. Itu jadi keinget nih Mas Sakti. Itu buat mahasiswa yang masih ngutang gitu, yang kan soalnya kan ada juga kan kampus yang menerapkan mahasiswa nggak bisa KRS nih ketika masih punya hutang tagihan X gitu misalkan. Itu bisa juga ya Mas Sakti ya? Bisa sih. Jadi untuk KRS itu pembatasannya kita dari pembayaran pertama. Jadi kan dari kampus sudah menentukan ini sudah bisa membayar tapi 50%. Otomatis kampus pastinya kalau sudah bayar pasti mengizinkan KRS. Ya. Jadi pembayaran pertama dari status registrasi, ketika sudah membayar walaupun itu nyicil itu sudah bisa KRS karena statusnya sudah terregistrasi. Kemudian untuk pembatasannya itu ada di ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Jadi ketika nanti pengesetannya kampus mengeset sebelum UTS nih status pembayarannya harus lunas semua, maka yang lunas yang baru bisa ikut seperti itu, ikut ujian. Jadi trapping kalau gitu udah ada ya?
Ada sampai titik Sampai mahasiswa yang belum lunas boleh ikut atau belum bayar sama sekali boleh ikut, itu bisa juga. Tergantung nanti settingnya kampus seperti apa. ya betul. Kembali lagi karena Kebijakannya. ini pembayaran itu fleksibel nih buat kampus-kampus dengan beragam bentuk apapun ya. Mau itu dia Ah, punya aturan, karena kan memang setiap kampus punya aturan tersendiri untuk dalam penyelenggaraan pendidikan di kampus mereka masing-masing ya Mas ya. betul sekali seperti itu. Ya ya, wah, makasih ya Mas Sakti ya udah sharing. Siap, Mbak Ajeng. Ini Semoga bermanfaat sih. bermanfaat banget Mas Sakti. Ini problem-problem yang sering banget ditemuin nih karena ya ya tadi case yang terjadi di keuangan terutama di pembayaran mahasiswa itu tuh memang satu hal tersendiri gitu, selain yang case untuk pelaporan, case untuk ngelola Ya, nilai kelas betul. mata kuliah, itu keuangan itu jadi yang krusial juga. Dan satu lagi Mbak Ajeng, Apa ini tuh? masih terkait pelaporan juga. Oh, Jadi gimana nih? jangan salah ketika pembayaran nggak ikut pelaporan, salah. Untuk terupdate. Ada update perkapan ya, sebelum 4.0 itu sudah ada apa namanya, kampus itu harus melaporkan biaya masuk. Biaya masuk itu Oh, biaya setelah itu diterima, hmm. mahasiswa baru diterima itu dilaporkan juga di PD Dikti juga. Jadi biaya masuk itu ditarik juga. Kemudian nanti saat pelaporan setelah ujian akhir semester ya, aktivitas kuliah mahasiswa itu ada biaya per semesternya. Jadi kalau untuk mahasiswa lama itu kan ada biaya per semester, itu juga dilaporkan. Jadi ketika pembayaran, akademik dan yang lainnya itu berfungsi normal alurnya di kampus, itu pasti laporannya beres juga. Seperti nominal pembayaran, ketika dari bagian pembayaran itu secara rajin tertib mencatatkan pembayaran, itu pasti akan terlapor ke PD Dikti juga. Pastinya ini akan meningkatkan nilai akreditasi ya dari kampus sih ketika pelaporannya lengkap seperti itu. Oh ya, efek panjangnya sampai ke sana ya Mas Sakti, dan Betul, seperti itu. aplikasi dari layanan yang ada di e-kampus Cloud, ekosistem yang ada di e-kampus Cloud itu sudah bisa mensupport itu semua ya Mas. Betul, minimal pelaporan beres Iya, semuanya seperti itu Mbak Ajeng. iya, iya. Iya. Wah, Mas Sakti, terima kasih banget ini udah sharing-sharing ilmunya. Besok kayaknya mungkin kita akan nggak cuman sampai di sini aja Mas Sakti pembahasannya Oke, tentang siap. pembayaran, karena yang Ajeng tahu nih Mas, e-kampus itu kan juga kerjasama sama banyak pihak tuh terkait dengan pembayarannya. Betul. Besok kayak bahas itu deh Mas Sakti ya. Oke, siap Mbak Ajeng. Kita lanjut di sesi selanjutnya. Siap. Oke Oke. deh Mas Sakti, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Mbak Ajeng.